Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak sekalian, insyaallah kita malam ini melanjutkan diskusi fikih kita masih tentang sholat berjamaah. Syarat yang keempat yaitu imam dan makmum harus berkumpul di satu tempat. Itu bahasan kita sampai situ kemarin. Sebelumnya kita awali dulu dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan juga mendoakan, mengirimkan Fatihah kepada pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut kita semua diakui murid oleh beliau dan ilmu yang kita bahas malam ini dan malam-malam sebelumnya bisa bermanfaat buat memperbaiki ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli nabiyin sallallahu alaihi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani usulihim wa furihim wa li silsilatihim syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awikhtalafatil abniyatu bi khilafi man bibina'in fihi. Atau bangunan yang berbeda, misalnya loteng masjid, menara masjid dan sebagainya. Akan tetapi semuanya memakai pintu masuk menuju masjid, maka sah bermakmum dari tempat tersebut. Jadi misal jamaahnya banyak, nggak cukup, bisa nggak keluar masjid? Boleh. Yang penting semua bangunan-bangunan di antara masjid tadi itu berpintu, artinya nggak ketutup sama sekali. Ya, selama masih ada pintunya, ada jendelanya, ada orang bisa keluar masuk di situ, itu masih diperbolehkan kalau masjidnya memang betul-betul penuh. Bi ayyu samira au kana satahan la mirqan lahu minhu falatasihul qudwah idla jtima'a hina idzin. Berbeda dengan seseorang yang berada di dalam sebuah bangunan masjid namun tidak memiliki pintu masuk menuju ke ruangan tadi. Maka yang demikian itu sholatnya tidak sah. Atau pintunya mah ada tapi ditutup, tapi terkunci, atau dia sholatnya di atas loteng. Nah, buat naik lotengnya nggak ada tangganya. Nah, maka yang semua tadi itu karena tertutup aksesnya ya, pemisahnya tadi itu, maka yang demikian itu tidak sah makmum dengan penutup tadi itu. Sebab dianggap tidak berkumpul dalam satu tempat karena ada pemisah tadi, terputus ya. Kama law waqafa min wara'in syubbakin bijidaril masjidi wala yasilu ilaihi. Seperti orang yang berdiri bermakmum dia di belakang jendela tembok masjid, sedangkan ia tidak bisa sampai ke tempat imam itu kecuali harus dengan membungkuk. Illa bi'azbirorin awin itafin bi ayyan harifa an jihatin al-kiblati. Sedangkan yang tidak bisa sampai ke tempat imam artinya tidak bisa melihat imam itu, kecuali harus dengan membungkuk, yaitu dengan memalingkan diri dari arah kiblat.
Jadi ada orang makmum kehalangan tembok masjid, ya, kehalangan tembok salah satu masjid. Kemudian dia makmum di situ, suara imam nggak kedengeran, nggak ada orang yang bisa jadi rujukan imam itu posisinya apa, ruku, sujud atau apa. Kemudian dia bisa menjangkau informasi tadi, kondisi imam, tapi harus membungkukkan badan bahkan sampai memalingkan arah kiblat. Maka yang demikian itu nggak sah sholat berjamaahnya atau menjadi makmumnya tuh. Kenapa? Karena menghadap kiblat itu adalah syarat sah sholat. Kan syarat sah sholat itu satu, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, apa? Menghadap kiblat. Yang ketiga, auratnya tertutup. Itu tuh. 3 diantaranya syarat sah sholat. Maka kalau satu hilang nggak menghadap kiblat, itu tidak sah sholatnya. Kecuali sholat di kendaraan, itu beda kasus ya. Walau kana ahaduhuma fihi ayil masjidi wal akhar kharijahu syurita ma'a kurbil masafati. Apabila imam dan salah seorang makmum berada di dalam masjid, sedangkan yang lain berada di luar, agar sah berjamaahnya harus gimana tuh? Disyaratkan jaraknya dekat, yaitu kira-kira tidak melebihi 300 hasta. Berapa tuh 300 hasta tuh? 1 hasta berapa meter? Mas Bos. 42 cm. Kali 300. Meteran lah. Hah? Asumsi setengah meter 1 hasta. 15 meter berarti. 15 meteran ya. Nah, itu ma bainahuma ala salasimi'atin zira'in takriban ada muhail. Nah, syaratnya tidak ada penghalang antara imam dan makmum tadi yang dapat menghalangi jalan menuju imam. Jadi kalau ada imam dan salah seorang makmum berada di dalam masjid sedangkan yang lain adanya di luar. Jadi maksudnya gini, berjamaah, imam sama satu makmum dia dekat jaraknya. Nah, ini ada sebagian mungkin yang di luar nih. Yang di luar itu tengah-tengah kosong nih. Ini masih boleh nih. Dengan catatan tadi tidak ada yang menghalangi dan jaraknya nggak lebih dari 300 hasta tadi. Atau tadi kurang lebih berapa, Mas Ibul? 15 meter. 300 hasta. Iya. 150. 200. Iya. 50 meter. Tadi senti katanya. 1 hasta 45 cm. 40 sekian ya. Kali 300 terus bagi 100. Segitu. Yang tadi syaratnya tidak ada yang menghalangi jalan menuju imam. Yamna'u mururun aw ru'yatun, atau dia bisa ngelihat imam langsung. Walaupun jauh tapi kelihatan tuh imam. Aw wukufun wahidin, atau harus ada yang berdiri salah seorang dari makmum yang bertepatan dengan tempat masuk menuju imam. Jadi ada satu orang yang berdiri di tengah-tengah. Dia menjadi penghubung antara imam dengan makmum yang jauh tadi. Jadi si makmum tadi yang jauh tadi patokannya adalah orang yang berada di tengah-tengah tadi, di penghubung tadi. Gitu. Misal kadang ada kan masjid kita yang belakangnya tuh ada ke majelisnya gitu kan. Atau ada tembok penghalangnya dulunya dipakai buat mungkin ngaji anak-anak segala macam, buat taklim gitu kan. Jamaah nih ini harus ada yang persis posisinya tuh di depan pintu tadi tuh, ya, supaya dia menjadi penghubung dengan yang di belakang tadi. Tapi afdolnya sih ya wujub sama imam satu tempat. Ini walaupun nanti mungkin kejadian ya masih sah. Jangan bingung ini aliran apa. Oh sholat jauh-jauhan, katanya berjamaah. Au kufin wahidin minal ma'mumaini hidha'an man qadin fil ha'ili ingkana. Kama idza kana
bibana aini kasohnin wasufatin mindarin aukan ahaduhuma bibanain wal akhor. Demikian pula halnya apabila imam dan makmum berada pada dua buah bangunan secara terpisah. Umpamanya salah seorang berada di halaman rumah sedangkan yang lain berada di ruang tamu sebuah rumah. Jadi harus ada tadi penghubung tadi. Nah, itu syarat yang nomor 4, yaitu makmum dan imam itu harus berkumpul di satu tempat. Kita review lagi ya. Syarat yang pertama kemarin itu makmum harus berniat menjadi makmum, harus menjadi pengikut imam ya. Yang kedua, makmum posisinya tidak boleh berada di depan imam. Yang ketiga, mengetahui gerak-gerik atau perpindahan imam, gerak-gerakannya. Yang keempat, imam dan makmum berkumpul di satu tempat. Itu. Sekarang yang kelima nih. Tadi dulu deh tentang masalah tempat tadi. Ada pertanyaan nggak? Kalau pakai monitor. Nah, pakai monitor di masjid masih. Iya, kayak misalkan di Masjid Ahmad Yani tuh. Itu kan dia ada atas sama bawahnya gitu. Itu gimana tuh? Ke atasnya datang nggak? Melalui luar, lewat luar. Ada. Tapi nggak lewat di dalam ruangan itu, di luar. Satu pintu aja. Satu pintu. Jadi kalau misalkan mau masuk tuh ada yang mau ke atas itu lewat pintu depan, yang ke bawah lewat pintu depan juga. Ya berarti masih ada satu lingkup masjid dan masih ada akses buat ke atas maupun ke bawah kan? Nah, tambah lagi dengan kemajuan teknologi, dengan adanya monitor tadi, itu bisa menjadi cara untuk supaya makmum yang jauh tadi itu dengan imam bisa melihat gerak-gerik imam. Jadi syarat yang nomor berapa tadi itu terpenuhi, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tadi yang ruang utamanya dulu dipenuhi, yang di atasnya. Ketika ruang utama yang satu majelis dengan imamnya itu sudah penuh, baru yang di bawah. Gitu. Pakai masjid Baja sekarang kan pakai ya. Kalau zaman dulu kan tadi tuh harus ada Bilal ya. Jadi satu orang yang menjadi penghubung suara antara imam dengan makmum, dengan jamaah. Ya, teknologi bisa membantu juga ibadah ya. Jadi nggak semua bid'ah itu nggak boleh. Ada yang baik ya silahkan. Speaker ya kan. Dulu orang manggilin sholat harus naik ke menara gitu kan. Terus di Indonesia kita kenal pakai bedug gitu kan. Habis dari pakai bedug terus pindah pakai mikrofon, pakai speaker. Nah, itu kan teknologi-teknologi yang di zaman Rasul nggak ada. Tapi ketika membantu dalam pelaksanaan ibadah, ya bagus, monggo digunakan. Yang nggak boleh itu ngutak-ngetik cara ibadahnya. Yang nomor 5, wa minha muwafaqatun fi sunanin tabsyahu mukhalafatun fiha fa'lan aw tarkan. Harus sesuai antara imam dengan makmum. Artinya jangan sampai imamnya ruku, makmumnya udah sujud. Ya, jadi harus sesuai antara imam dengan makmum. Namanya juga berjamaah. Namanya juga berjamaah ya, harus bersama, harus bareng-bareng sama-sama. Gerakannya harus sesuai. Wajibnya doang apa sunah-sunahnya juga? Ya, semuanya dalam mengerjakan yang wajibnya maupun yang sunahnya. Apa sebabnya? Fiha fa'lan aw tarkan.
fatabtulu sholatuhu, sebab kurang baik bila berbeda baik dalam mengerjakan ataupun meninggalkannya. Karena itu makmum yang terbukti berbeda dengan imam dalam mengerjakan sunnahnya, maka salatnya batal. Intinya harus sama itu ya. Waman waqa'at bainahu wa bainal imami. Karena itu misalnya imam mengerjakan sujud tilawah. Ini ada contoh nih. Fa'ala hal imamu wa taraka hal makmumu, sedangkan makmum tidak melakukannya. Sama kasusnya kayak salat subuh kan. Ada yang pakai kunut dan ada yang enggak. Nah, ketika yang jadi imam itu biasanya pakai doa kunut, ya makmum walaupun dia biasanya enggak pakai kunut, karena dia jadi makmum harus ikut baca doa kunut. Begitupun sebaliknya, kalau imamnya nggak pakai kunut, kita yang jadi makmum walaupun biasa pakai kunut, ya jangan kunut sendiri di belakang. Tapi kalau misalkan ada imam yang ngerti gitu, dia memberi kesempatan untuk makmumnya kunut, gimana tuh? Nah itu istilah memberi kesempatan. Diam dia. Nggak sujud. Itu gimana tuh? Ada begitu ya? Nggak boleh sebut merek ya. Nah itu yang masalah itu ya. Kalau emang nggak kunut ya nggak usah ngasih kesempatan, nanti ngasih kesempatan orang buat ngasih kesempatan makmum untuk sulaya ataupun berbeda dengan imam. Baca sekalian, enggak sekalian gitu kan. Jangan meragukan seperti itu. Bingung jadi makmumnya kan. Tapi ini lama sih nggak baca kunut kan imamnya kan. Ada beberapa kali Tuh, contohnya di sini imamnya sujud tilawah, makmumnya nggak mau sujud tilawah. Nah, kalau seperti itu juga membatalkan. Ya. Ia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui bahwa hal itu maksudnya membatalkan jamaahnya tadi itu. Tapi kalau nggak tahu, baca doa kunut tadi karena saking nggak taunya imamnya nggak baca, ya nggak apa-apa. Tapi ketika sudah tahu, ya jangan dibaca doa kunutnya. Karena itu tadi membedakan diri dengan imam. Sedangkan doa kunut itu sunnah, walaupun sunnah ab'ad. Sedangkan mengikuti imam itu hukumnya wajib ketika kita jadi makmum. Wa tasyahudi awalin fa'alahul imam wa tarakahul makmum. Misalnya juga tasyahud awal jika imam mengerjakan sedangkan makmumnya meninggalkan. Atau sebaliknya. Wa tarakahul imam wa fa'alahul makmum adima aliman. Atau sebaliknya ini dalam kasus sujud tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan bukan fardu. Dia masih sunnah ab'ad. Di sunnah ab'ad dalam salat itu ada beberapa tempat, di antaranya tasyahud awal, kemudian doa kunut dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi itu tuh baca sholawat kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam di tasyahud akhir. Itu sunnah ab'ad. Yang lainnya sunnah hayat. Maka ketika imam melakukan kemudian makmum nggak mengerjakan, maka jamaahnya bubar.
dan imam meninggalkan sementara makmum mengerjakan, atau imamnya lupa. Rakaat kedua sholat zuhur, dia berdiri aja kan, sedangkan makmumnya ingat. Dia udah nyoba ngingetin, subhanallah, subhanallah, tapi imamnya mungkin kurang kedengeran atau apa, dia berdiri aja terus. Sedangkan makmumnya duduk baca tahiyat awal, udah nggak jadi jamaahnya, udah batal. Yang batal siapa? Makmumnya. Yang batal makmumnya. Maka kasusnya, ininya yang benar gimana? Ketika imam lupa tasyahud awal dan diingatkan imam nggak paham, nggak kedengeran atau dia nggak paham kode kita, maka kita berdiri aja ikut imam, nggak apa-apa. Karena berdiri ketika sudah tegak, ya itu nggak boleh, walaupun dia itu salah, nggak boleh duduk lagi, kecuali masih dalam proses berdiri sebelum sempurna berdirinya. Tapi kalau udah sempurna, dia baru sadar tadi, oh iya tadi itu makmum pada baca subhanallah, artinya saya tahiyat awalnya belum. Dia duduk lagi, batal sholat berjamaahnya semuanya itu. Maka imam harus tetap berdiri, nanti makmum ikutan berdiri. Nah, tasyahud awalnya diganti dengan sujud sahwi di akhir. Gitu. Jangan imam juga udah berdiri, dia karena baru sadar duduk lagi gitu. Tapi kalau dirinya belum sempurna, masih dalam proses berdiri gitu kan, nggak apa-apa, balik lagi duduk. Tapi kalau udah sempurna, apalagi udah sampai baca Fatihah, balik lagi mundur nggak bisa. Tapi kalau mau nggak coba ngingetin, Ustaz nggak masalah ya. Soalnya kan nggak lupa tuh tata awal. Cuman makmumnya tuh nggak ngingetin, nggak subhanallah, salah aja ngikut imam lah, apa yang terjadi kan itu nggak apa-apa juga Ustaz ya. Salah juga makmumnya. Salah juga, harus diingetin ya. Kalau makmumnya inget ya ingetin. Ini kan kadang makmumnya juga ngelamun. Lamun semua. Imam lamun ketawa. Apa nggak tahu makmumnya? Bukan Ya, makmumnya pengen cepat juga. Saya pengen cepat ya kan soalnya. Mungkin bingung juga makmumnya. Cepet kayaknya. Tuh, dalam kasus tasyahud awal. Apa? Ini lagi direkam tuh. Kenapa? Masya Allah. Kira udah bobo kamu. Wa in lahiqahu 'alal qurbi haitsu lam yajlis imam lil istirahah li'udulihi an fardil mutaba'ati ila sunnah. Atau imam meninggalkan sementara makmum mengerjakan dengan sengaja tadi tasyahud awal dan mengetahui bahwa hal itu haram, artinya nggak boleh dalam sholat berjamaah, walaupun makmum segera menyusul imam sekira imam tidak duduk istirahat sebab berpaling dari kewajiban, maka pengerjaan sunnah sholatnya batal. Itu intinya tadi, ya harus segera dikejar. Amma idza lam tabsyahil mukhalafatu fiha. Apabila mengerjakan sunnah itu perbedaannya tidak mencolok, artinya tidak beda banget jaraknya, fiha fala yadurul ityanu bisunnah. Hal itu tidak menjadi masalah. Apa contohnya? Kakunutin adroka ma'al ityan. Misalnya membaca doa kunut. Ya. Oh, di sini nih ada jawabannya tadi tuh Pak. Kita ini ya. Misalnya makmum baca doa kunut sedangkan imamnya tidak. Asal dengan membacanya itu makmum dapat menyusul imam ketika sujud yang pertama. Ya, jadi masih keburu tuh, masih boleh. Nah, ini di sini kan ikhtilafnya nggak terlalu kelihatan mungkin ya di sini alasannya. Jadi ketika si makmum nggak doa kunut, imam baca tapi yang dengar dia sendiri saja,
kemudian dikira-kira dia masih bisa menyusul si imam tadi, itu masih diperbolehkan. Wa faraqat tasyahudul awal. Tasyahudul awal. Kedudukan kunut berbeda dengan tasyahud awal. Bi annahu fihi ahdatsa qu'udan lam yaf'al. Pada tasyahud awal makmum mengerjakan duduk yang tidak dikerjakan imam. Wa hadza innama tawalla makana fihil imam, sedangkan kunut hanya memanjangkan pekerjaan berdiri atau i'tidal yang pernah dikerjakan imam. Jadi tidak dianggap kurang baik dengan mengerjakan perbedaan tersebut. Ada yang membolehkan nih kasus tadi. Ya, sebagian imam membolehkan nih. Dengan catatan ketika si imam sujud kita masih bisa ngejar. Nah, itu tidak ketinggalan. Wa kadzala yadurrul ityanu bitasyahudil awal. Diperbolehkan pula membaca tasyahud awal sedangkan imamnya tidak, kalau imamnya pernah duduk istirahat. Sebab yang merupakan itu ialah makmum mengerjakan duduk yang tidak dikerjakan imam. Iya. Agak sedikit di ini nih. Jadi nggak jadi batal berjamaahnya atau diperbolehkan membaca tahiyat awal sedangkan imamnya tidak, kalau imamnya pernah duduk istirahat. Jadi rakaat kedua imamnya ini sebelum berdiri itu dia duduk sebentar tuh, walaupun nggak sampai baca doa tasyahud awal, nggak sampai tasyahud awal. Dia langsung setelah duduk sebentar langsung berdiri. Nah, si makmum tadi dia nyempetin diri baca tasyahud awal. Nah, menurut sebagian di sini masih diperbolehkan nih. Kenapa alasannya? Karena tadi si imam itu pernah duduk walaupun cuma sebentar. Tapi kalau si imamnya dari sujud kedua rakaat kedua tadi langsung berdiri, nggak istirahat dulu, itu nggak boleh. Tapi kalau imamnya sempat duduk istirahat, kemudian dia berdiri, walaupun nggak baca tasyahud awal, itu masih diperbolehkan. Nah, sini. Nah, kok beda dengan keterangan yang pertama? Nah, inilah fikih. Ada ikhtilaf, ada ijtihad para ulama yang kadang bisa menjadi opsi atau pilihan buat kita. Gitu. Tapi kan kita kadang nggak lihat imam itu duduk istirahat apa enggak. Kita begitu bangun dari sujud, imam kadang udah berdiri. Nah, kasus seperti itu kan kita nggak bisa meyakinkan, kecuali kita bangun dari sujudnya dengan imam itu bareng. Jadi kita sempat melihat si imam tadi itu duduk istirahat apa tidak. Gitu. Nah, sini ada lanjutannya. Wa ila lam yajuz wa abtala salatal alimil amidi malam yanwi mufaraqatah. Apabila imamnya tidak duduk istirahat dulu, maka makmum tidak boleh membaca tasyahud awal. Kalau ia bertasyahud awal, maka batal salatnya. Apabila dia mengetahui larangan tadi disengaja selama tidak berniat mufaraqah. Tapi kalau niat mufaraqah nggak batal si makmum, cuman dia nggak dapat pahala berjamaahnya. Jadi dalam salat pun ada banyak triknya, ada banyak caranya, ada banyak solusinya. Seandainya dia mufaraqah pun karena uzur, jadi lebih utama tidak menggugurkan fadilah berjamaah. Situ, ya. Nah, dalam syarat yang kelima ini, intinya kita ketika sholat berjamaah itu harus mengikuti
harus seposisi segerakan dengan imam. Adapun tadi yang berbeda ada syarat-syaratnya tadi. Kunut dengan enggak kunut dengan catatan tadi si makmum i'tidal, dan ketika kita doa kunut. Nah, berarti ini ada dari opsi yang pertama tadi ada yang membolehkan. Enggak apa-apa berarti. Enggak apa-apa. Dengan catatan tadi kita bisa mengejar sujudnya imam tadi. Kalau dengan catatan bisa dikejar, baik enggak apa-apa. Tapi bacanya jangan keras-keras. Nanti repot tuh yang lainnya. Tapi afdolnya sih yang nggak usah baca. Ini sekalipun ini banget gitu, pengen baca banget. Artinya kalau nggak baca tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Kan kadang ada yang ngeganjel sampai beres sholat sampai siang lagi masih keingetan aja sholat subuh tadi nggak pakai kunut saya ini. Masih terngiang-ngiang. Saking fanatiknya gitu ya. Sampai situ ada pertanyaan? Yang terakhir nih. Wa idza lam yafrug. Apabila makmum belum selesai dari tasyahud awal, ma'afirogil imami, sedangkan imam sudah selesai. Nah, ini sering kejadian juga nih. Jazalahu takhallufu litimamihi bal nubidha min alima. Makmum yang tertinggal tadi boleh menyempurnakan tasyahudnya, bahkan sunnah kalau ia meyakinkan akan menyusul mendapatkan bacaan Fatihah dengan sempurna sebelum mendapatkan Fatihah tadi. Jadi kalau kita lagi baca tasyahud awal, kemudian imam kita belum selesai baca tasyahud awal, imamnya sudah berdiri. Gimana tuh? Apa kita selesaiin tasyahud awalnya atau kita langsung bangun nyusul imam? Nah, di sini bagusnya yaitu kita menyempurnakan tasyahud kita sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dengan perkiraan kita bisa tetap dapat Fatihah di rakaat ketiga. Gitu. Kalau sekira-kira imamnya baca Fatihahnya agak cepat, udah yang penting yang wajib dibaca tasyahud awal sampai mana? Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholawatnya itu sunnah hukumnya, nggak apa-apa nggak dibaca. Ya, kalau kita yakin imamnya cepat dan kita nggak bakal keburu baca Al-Fatihah di rakaat ketiga. Batasannya itu sampai di mana Ustaz? Baca ini. Insyaallah. Nah, untuk Muhammad selesai. Nah, itu sempurnanya tasyahud awal sampai situ. Yang wajibnya sampai wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi sholawatnya itu sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir yang wajibnya itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, yang Allahumma wa barik ala sayyidina Ibrahimnya itu sunnah. Itu sunnah abad. Ya. Artinya kalau kita sampai bacaan wajib tadi kebelet banget pengen buang angin, ya udah. Potong sampai situ, salam, buang anginnya. Daripada kita tahan pengen disempurnain tasyahud akhirnya, tapi ternyata nggak ketahan lagi. Itu meskipun imam belum salam, kita nggak apa-apa, kita salam duluan. Ini mah lagi sholat sendiri. Imamnya bingung. Udah ada yang salah dia. Saya yang imam, saya yang makmum nih. Bukan imam, udah sama-sama bingung. Orang ngapain? Tapi bisa juga kalau di hatinya dia niat mufarokoh. Mufarokoh itu bukan membatalkan diri, memisahkan diri. Memisahkan diri dari jam. Kayaknya nungguin imam kelamaan nih, biar batal duluan nih. Ya udah niat aja mufarokoh.
Ya Allah, saya niat mufaraqah salatnya, langsung salam. Paling beres salam diliatin sama yang lain. Bukannya bau, orang-orang assalamualaikum itu. Salam semua kan. Ya bener halus Pak, bener halus. Hanya Bahaya kalau bocor halus itu. Itu bisa tak ya? Langsung hal kayak gitu ya. Bahkan sunnah nih hukumnya kita menyempurnakan tasyahud awal kita tadi kalau kita yakin bahwa kita bisa memenuhi mengejar bacaan Fatihah bareng sama imam tadi sebelum imam ruku. La takhallufu litimami suratin. Tidak disunahkan tertinggal dari imam karena menyempurnakan bacaan surat. Nah, ini ada lagi nih. Kita sholat berjamaah, ya kan? Kemudian sholatnya sholat zuhur mungkin ya. Karena kan sholat zuhur itu kan sir, yang dengar cuma kita. Ketika kita selesai Fatihah, kita baca surat kan? Kita baca surat. Kemungkinan yang kita baca suratnya agak panjang. Imam udah ruku duluan tuh. Nah, kalau mana yang harus dipilih? Potong suratnya kita ikut ruku atau sempurnakan suratnya baru kita ruku. Nah, karena membaca surat tadi hukumnya sunnah, maka di sini tidak disunahkan tertinggal dari imam karena menyempurnakan bacaan surat. Sebab makruh bila ia tidak menyusul membarengi imam pada waktu ruku. Maka potong suratnya udah sampai yang sedapatnya aja tadi tuh. Sampai berapa ayat gitu kan. Langsung ruku. kalau untuk batasan surat Al-Fatihah itu sampai berapa ayat kita? Ngikutin misalkan kayak sholat zuhur. Atau kita baru setengah baca surat Al-Fatihah, imam itu udah ruku. Nah, itu harus kita sempurnakan atau kita tinggalkan? Nah, ini ada lanjutannya. Wa minha syarat yang keenam, ada mutakhallufin an imamin biruknaini, tidak boleh tertinggal 2 rukun fi'liyah dari imam dengan terus-terusan tanpa uzur dan mengetahui bila disengaja hukumnya haram. Berarti kalau kita baca surat Al-Fatihahnya kira-kira nggak sampai lebih dari 2 rukun fi'li, maka kita sempurnakan bacaan Fatihahnya itu. Rukun fi'li itu yang mana? Ruku bahkan sampai imam sujud yang pertama. Itu batasannya. Jadi kalau kira-kira kita baca surat Fatihah, kemudian kita ketinggalan ruku sama yang tidak imam sudah sujud yang pertama, maka sebaiknya Fatihahnya kita potong tadi itu. Tapi itu kasusnya kalau rakaat yang pertama. Kalau rakaat kedua kan kita upayakan sesempat mungkin mengejar Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah pun itu fardu kan, wajib. Nah, di sini nih ada lanjutannya. Fa in takhalafa bihima batalat salatuhu. Apabila tertinggal 2 rukun, maka batal salatnya. Sebab sangat kurang baik. Misalnya imam sudah ruku, i'tidal dan turun untuk sujud, yakni sudah lepas dari batas berdiri, sedangkan makmum masih berdiri. Tuh. Dikecualikan dengan 2 rukun fi'li, ialah rukun qauli atau fi'li dan qauli. Misalnya tertinggal membaca tasyahud akhir dan sholawat Nabi, atau tertinggal membaca Fatihah dan ruku, tidak membatalkan sholatnya makmum. Jadi yang jadi patokan itu rukun fi'li, rukun gerakan. Kalau rukun fi'li dan qauli, gerakan dan bacaan itu dihitung, tidak dihitung yang qaulinya. Yang dihitung itu yang fi'linya. Gitu. Jadi itu batas-batas bacaan Fatihah yang kita sempurnakan atau tidaknya kira-kira
Kita ketinggalan 2 rukun fi'li apa enggak nih kalau kita sempurnakan baca Fatihah. Kalau kira-kira enggak, ya sempurnakan Fatihahnya. Kalau kira-kira kita sempurnakan Fatihah ketinggalan, imam sudah sujud nih, ya udah, sholat Fatihahnya kita potong. Makanya ketika sholat kita pun harus pintar-pintar mengatur kecepatan kita membaca surat Fatihah tadi. Kalau kira-kira imamnya bacaannya cepat, kita juga bacanya lebih agak cepat. Kalau imamnya santai gitu kan, ya kita bacanya juga agak santai. Dengan catatan tadi makhrajin tetap dapat. Tapi kalau yang udah biasa bisa kok. Ya. Kalau yang udah biasa bisa. Itu hanya butuh jam terbang. Masa baru sholat kemarin. Uangnya di sana di Ami. Bilangin nak. Sampai situ ada pertanyaan? Udah dapat 6 nih, udah dapat 6 syarat. Lagi meredam. Peredamnya udah mulai beraksi nih kayaknya. Berarti peredamnya sukses nih. Besok mesen lagi gangkong nih. Tapi jangan senderan, ntar bangun-bangun di Tanah Abang lagi. Dampaknya besok pagi kayaknya. Ya Mas gak mau nanya, mantap gak makan nasi uduk sih. Sama kayak itu. Ayo. Cukup ya? Cukup, kayaknya udah pada ngantuk nih. Wa ada mutakhallufin anhu ma'ahuma summa qol wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini membahas tentang syarat-syarat salat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beneran ini peredamnya